Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1409 Bunuh Orang. Ki Sentong menutup telepon, mengerutkan kening, dan wajahnya sangat muram. Bos. Dilanku berbisik. Ada apa? Ayo bicara, aku lagi pusing, kata Ki Sentong. Dilanku tercengang sesaat, dan alasan dia tinggal karena urusan 3 keluarga besar, tapi hal ini tidak bisa diselesaikan oleh bos, apalagi dia. Nona, dia kabur lagi, kata Dilanku. Apa yang kalian lakukan? Mengapa membiarkan Nona melarikan diri lagi? Ki Sentong tiba-tiba menoleh dan menatap Dilanku. Dilanku gemetar dan wajahnya kaku. Entahlah, kekuatan Nona menjadi sangat menakutkan di malam hari, dan kami tidak bisa mengejarnya. Tapi Dr. Qin telah mengejarnya. Dilanku berkata tanpa daya, Nona besar akan seperti dirasuki oleh dewa perang di malam hari, dan tidak ada dari 4 pengawal handal yang bisa bersikap kasar padanya, bahkan jika mereka ingin menjaganya, itu tidak akan membantu. Ada Dr. Qin, seharusnya tidak ada masalah. Ki Sentong merenung, namun hatinya masih penuh kekhawatiran. Dr. Qin harus memastikan keselamatan gadis itu. Ketika Thomas Qin mengejar keluar, dia terus mengikuti Yonatong. Yonatong sangat cepat, berjalan seperti hantu di kegelapan. Thomas Qin juga bingung, tingkah anehnya akhirnya menarik perhatian Thomas Qin. Meninggalkan rumah dengan diam-diam, membuat Thomas Qin penuh rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Thomas Qin menelepon Ki Sentong dan bertanya dengan suara yang dalam. Ki Sentong menghela nafas, dengan ragu berkata, "Maafkan aku Dr. Qin, ada satu hal yang tidak aku ceritakan. Selama sebulan ini, dia akan keluar setiap malam, dan bahkan 4 pengawal handal di bawah tangan aku tidak bisa menahannya. Setiap kali aku menemukannya, dia pasti sudah membunuh orang dan minum darahnya dalam 1 bulan dan 7 hari ini, dia telah membunuh 37 orang." Hati Ki Sentong penuh dengan perjuangan. Bagaimanapun, ini bukan hal yang mulia. Ki Sentong telah bermain drum di dalam hatinya. Haruskah dia memberitahu Dr. Qin atau tidak? Dan bahkan jika dia adalah penguasa gangster Provinsi Engsi, dia juga sangat kusut demi mengurus perbuatan putrinya yang buruk. Membunuh bukanlah hal yang sepele, dan membunuh orang setiap malam, ini hanyalah perilaku yang sama sebagai algojo. Jika suatu saat kantong kertas tidak bisa menutupi kobaran api, maka hasilnya mungkin tidak seperti yang dibayangkan Ki Sentong, meskipun dia penguasa Provinsi Engsi. Nanti baru aku perhitungan denganmu. Aku akan mengejarnya. Dulu. Thomas Qin tampak muram dan menutup telepon. Tapi dia telah menerima pasien ini, Thomas Qin pasti tidak akan berdiam diri. Pantas saja dia merasakan aura pembunuh yang begitu kuat di tubuh Yonatong. Wanita ini benar-benar pembunuh, senjata mematikan. Keberadaannya merupakan ancaman besar bagi banyak orang. Thomas Qin tidak mencoba menangkap Yonatong, dia ingin melihat apa yang terjadi pada Yonatong dan mengapa dia ingin membunuh. Kini penyakit Yonatong tidak lagi sesederhana membunuh orang dan menjual barang. Thomas Qin curiga dia mungkin sudah memiliki kepribadian yang berbeda atau dimanipulasi orang. Tidak sedikit orang berkepribadian ganda, bahkan sangat banyak. Thomas Qin mendengar dari guru bahwa kepribadian beruas 7 adalah 7 orang yang berbeda. Itu yang paling menakutkan. Tapi tanpa melihatnya dengan baik, Thomas Qin tidak tahu seluk-beluknya. Setidaknya kali ini, dia hanya bisa melihat perubahannya. Pergi keluar untuk membunuh orang setiap malam terdengar seperti perasaan yang menyeramkan. Ini bukan ilukon. Thomas Qin harus menyembuhkan penyakit Yonatong bahkan untuk keselamatan orang-orang. Pada saat ini, Thomas Qin mengikuti Yonatong di gang bar. Kakinya yang ramping, dalam gelap terentang panjang dan seksi, mempesona dan dingin,
seolah-olah keluar dari sarung pedang, tajam dan mematikan. Kamu menyukainya. Berlian 1 karat, kuberikan padamu, cukup mengkilat. Seorang pemuda berambut panjang, menopang di dinding dengan 1 tangan, memegang cincin berlian yang bersinar di tangan lainnya, sangat mempesona. Di bawah penerangan lampu jalan, suasana lebih mempesona. Gadis itu tersipu dan mengangguk dalam diam, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Aku akan memakainya untukmu. Pemuda itu tersenyum, sangat bahagia, memegang cincin itu dan dengan lembut memakainya pada gadis itu. Namun, pada saat ini, pisau terbang-terbang di udara dengan tidak meleset tepat mengenai pemuda itu, memotong jarinya yang memegang cincin itu. Ir. Ark. Wajah Thomaskin berubah, dan 2 jeritan itu membuat pria dan wanita itu terlihat panik. Pemuda itu menyeringai kesakitan, darah muncrat dan menyembur ke wajah gadis itu. Gadis itu terlalu ketakutan, wajahnya pucat, air mata mengalir, bercampur dengan darah pemuda itu, riasan muka luntur, ketakutan hingga membeku di tempat, tidak berani bergerak, menangis dan gemetar terus-menerus. Siapa? Siapa yang berencana menyergapku? Pemuda itu mendesis dan meraung. Saat ini, Yonatong berjalan dari gang selangkah demi selangkah, dan suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar. Ini sangat aneh, seluruh gang tampak seperti berhantu dan menggerikan. Kamu, siapa kamu? Pemuda itu memandang Yonatong, wajahnya muram dan bibirnya putih karena jari-jarinya dipotong oleh pisau terbang dan kehilangan darah secara berlebihan. Orang yang akan membunuhmu, kata Yonatong dengan ringan, berjalan menuju pemuda berambut panjang itu selangkah demi selangkah. Wajah pemuda berambut panjang itu berubah dan jantungnya bergetar. Dia berbalik dan lari. Tidak ada waktu untuk melihat gadis yang ketakutan dengan kaki lemas. Desir. Pisau terbang itu melesat dan menembaki betis pemuda itu. Teriakan terdengar iagi, dan pemuda itu jatuh ke lantai dengan panik di wajahnya. Jangan datang, jangan datang. Pergi. Ketakutan di hatinya terus-menerus berjuang, dan wajah pemuda itu pucat pasi. Setiap langkah yang diambil Yonatong, keringat di wajah pemuda itu bertambah. Jangan kemari. Pemuda itu berteriak, tapi langkah kaki Yonatong semakin dekat, pisau terbang di tangannya melesat lagi, pisau jatuh dengan tepat mengenai tulang belikat pemuda. Ark. Pemuda itu menjerit terus-menerus dengan panik. Thomaskin tahu dia harus bertindak, dan jika dia tidak bertindak lagi, khawatir orang ini akan dibunuh oleh Yonatong. Desir. Pisau terbang ditembakkan lagi, mata Thomaskin tiba-tiba mengembun, dan dia terbang, meraih pisau terbang dengan 1 tangan, dan jatuh diam-diam, berdiri di depan pemuda itu, menatap Yonatong. Orang yang menghalangi jalanku, kematian. Suara Yonatong agak serak, tidak seperti pertemuan sebelumnya di hotel, penuh pesona dan daya tarik. Dan sorot matanya, Thomaskin bahkan lebih tidak mengerti, sepertinya dia telah benar-benar berubah. Ini jelas bukan sorot mata Yonatong sebelumnya, dan dia sepertinya tidak mengenal dirinya sendiri. Letu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Membunuh orang harus bayar dengan nyawa, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Thomaskin berkata dengan dingin. Kamu atur aku, cari mati. Yonatong tidak sungkan, tidak menunda-nunda sama sekali. Dia tidak bermaksud berbicara dengan Thomaskin sama sekali. Kakinya yang ramping diangkat dan disapu dengan kuat, pisau terbang melesat keluar, keduanya menuju Thomaskin. Thomaskin sekali lagi meraih pisau terbang dan menembaknya dengan punggung tangan hingga memotong pakaian di bahu Yonatong, memperlihatkan sepotong kulit putih. Dosa, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Thomaskin berbisik. Sampah. Yonatong mengeluarkan raungan rendah, dia sudah menggertaknya. Saat bertarung dengan Thomaskin, cakarnya merobek udara, dan angin menderu. Seperti dampak cakar elang, mengamuk gila-gilaan, wajah Thomaskin sedikit berubah. Ini adalah keterampilan cakar elang standar, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Yonatong ini,
Terlihat seperti pesilat nyata, dan gurunya tidak sederhana. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.